Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Bruno Fernandes ini diinformasikan dari beberapa sumber ya, kalau diminati oleh klub Saudi. Gua akan langsung ke eh, pembahasan dari kabar tersebut ya. Ada beberapa sumber, termasuk juga nanti gua akan ke Fabrizio Romano. Tapi sebelum ke Fabrizio Romano, jadi ada sumber dari sebentar nih, dari Arab Saudi ya. Kalau akun Twitter, sorry, ini dari A_Al_Hanyan. Gue ambil sumbernya dari United Truthful yang mengatakan bahwa ada pertemuan antara agen dari Bruno Fernandes dengan manajemen dari Al Hilal. Bagaimana klub ini ingin mendatangkan Bruno Fernandes sebelum pertengahan Juni, karena ada klub World Cup ya. Lalu sorry, ada dari sumber yang masih sama juga ya. Oh sorry, dari Ariadiah via UE_SHM, masih dari United Truthful, mengatakan bahwa atau menginformasikan Al Hilal telah menawarkan ya secara resmi kontrak 3 tahun untuk Bruno Fernandes. Kalau mereka mampu meraih kesepakatan dengan sang pemain, maka mereka akan melakukan negosiasi dengan Manchester United. Dari Chris Wheeler Daily Mail menginformasikan bahwa Manchester United tidak ada niatan untuk menjual Bruno Fernandes musim panas ini, dan disebutkan bahwa dia ini merupakan sentral ya dari rencana Ruben Amorim. Fabrizio Romano juga menginformasikan kalau ada keinginan yang murni dari Al Hilal untuk Bruno Fernandes, tapi Manchester United tegas mengenai rencana ya untuk menahan Bruno Fernandes. Ruben Amorim dan juga klub melihat Bruno Fernandes ini sebagai pemain yang krusial. Tidak ada pembicaraan antara kedua klub dan tidak ada penawaran yang dilakukan di level klub. Oke. Gua masih akan ke sumber lain ya terkait dengan kabar Bruno Fernandes ya. Menurut gua ini kabar yang unik ya, karena datang sebelum semifinal kedua Manchester United menghadapi Athletic Bilbao. Sumber lain dari Mail Sport ini mengatakan bahwa kedua klub United dan juga Al Hilal ini telah, ataupun mereka ini sama-sama menolak ya laporan yang mengaitkan 60 juta pounds release clause dari kontrak baru Bruno Fernandes yang ditandatangani tahun lalu. Manchester United sangat percaya diri kalau sang pemain akan tetap stay di Manchester United walaupun akan ditawarkan mega kontrak ya. Dan jelas situasi dari Manchester United ini menyebutkan Bruno Fernandes tidak untuk dijual. Dari Jacobs Band menginformasikan bahwa Bruno Fernandes telah ditawarkan kontrak 3 tahun dan nilainya ini lebih dari 65 juta pounds per pekan dari Al Hilal. Dan bahkan sang klub ya, Al Hilal ini maksud gue, akan bersiap untuk menawarkan rekor transfer di Inggris untuk mendatangkan Bruno Fernandes. Wow, ini situasi yang menurut gue sangat menarik. Gue masih akan ke sumber-sumber lainnya. Kali ini gue coba dari MUFC MPB, dan tentu saja nanti akan gue bahas juga ya terkait dengan situasi Bruno Fernandes ini. Ya, kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh sumber sebelumnya terkait dengan minat dari Al Hilal. Dan dari Rob Dawson, ini dari ESPN, mengabarkan bahwa Manchester United ini akan menolak segala tawaran untuk Bruno Fernandes musim panas ini. Bruno disebutkan senang ya, happy di Manchester United setelah ada perkembangan
dari hubungan yang kuat dengan Ruben Amorim. Oke. Dari Fabrizio Romano tadi juga sudah jelaskan ya bagaimana ada minat dari Al Hilal, tapi posisi dari Manchester United juga lebih jelas lagi. Mereka tidak dalam posisi ingin melepas Bruno Fernandes, dan Ruben Amorim pun juga demikian. Bahkan mereka, artinya klub dan juga Ruben Amorim ini melihat Bruno Fernandes ini merupakan sosok yang krusial di klub saat ini. Oke, tadi disebutkan ya bahwa oleh Jacobs Ben tadi bahwa angka gaji yang ditawarkan ini sekitar 65 juta pounds. Wow, angka yang sebenarnya sangat tinggi sekali karena per musim 65 juta pounds ya. Karena gue melihat berapa angka gaji Bruno Fernandes saat ini di kontrak barunya. Ternyata angka tersebut kalau gue ambil dari Capology ya, per musim atau per tahun ini ada di angka per year ya. Ini sekitar 15,6 juta pounds. Wow, ini per year, per tahun. Angka paling tinggi ini ada pada Casemiro. Jadi ini berlipat-lipat ya gaji per tahun yang ditawarkan ke Bruno Fernandes. Wow, ya mungkin sekitar berapa kali lipat ini. Sangat banyak sekali yang ditawarkan kepada Bruno Fernandes, hampir sekitar 4 kali lipat ya dari angka gaji yang diterima di Manchester United saat ini. Dan Al Hilal tadi disebutkan juga bersiap jika kubu dari Bruno Fernandes ini setuju, maka mereka akan melakukan penawaran kepada Manchester United. Oke, bagaimana situasi seperti ini? Gue tahu ya ada beberapa fans yang misalnya tidak happy dengan situasi Bruno Fernandes, walaupun sudah jelas bagaimana peran Bruno Fernandes di Manchester United semenjak dia datang sampai dengan saat ini sangat-sangat besar dan juga konsisten, baik itu secara gol maupun assist, kontribusi lain, umpan-umpan kunci, creating chances juga ya, dan lain-lain, sangat-sangat krusial. Gua menilai banyak pendapat yang mungkin tidak suka Bruno lebih karena subjektif ya, unsur-unsur karena misalnya Bruno beberapa kali terlihat terlalu emosional di atas lapangan, dan teori-teori yang lainnya yang menurut gue teori-teori yang mungkin tidak masuk akal. Bahkan ada juga yang mengatakan Manchester United tidak akan kemana-mana dengan Bruno. Padahal gue berpikir justru tanpa Bruno Fernandes Manchester United akan lebih parah lagi situasinya. Tapi dengan kabar seperti ini, ada dua yang ada di pikiran gue ya saat ini. Nomor satu adalah ini terkait dengan situasi di Manchester United ya. Berapa gaji yang akan ditawarkan oleh Al Hilal kepada Bruno Fernandes? Oke, itu urusan dengan kubu Bruno Fernandes. Tapi terkait dengan Manchester United ada dua hal. Nomor satu adalah berapa harga untuk Bruno Fernandes? Angkanya berapa? Kalau gue lihat saat ini tadi disebutkan dari release clause sekitar 60 juta pounds ya. Oke. Dan kalau gue lihat valuasi Bruno Fernandes saat ini ada di angka 55 juta euro. Gue menilai untuk pemain yang memiliki kontribusi paling tinggi selama bermusim-musim di Manchester United, pemain yang nyaris tidak tergantikan, faktanya demikian ya, tidak tergantikan di Manchester United, mau siapapun pelatihnya, dia tetap menjadi pemain vital, pemain andalan. Itu juga faktanya. Lalu bagaimana situasi sebagai kapten klub? Kapten klub ya, bagi mungkin fans yang tidak mengerti, yang sering hanya dilihat, kapten klub Manchester United ini hanya memimpin pertandingan di atas lapangan saja. Ya, ini berarti pengetahuannya masih harus diperluas lagi, karena lebih dari itu, ini merupakan representatif dari klub. Ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang terwakilkan atau diwakili oleh
sosok kapten Manchester United, ada banyak sekali ya hal-hal yang kapten ini sangat-sangat berperan. Bukan hanya terkait dengan pertandingan di atas lapangan, tapi juga mewakili klub, tapi juga menjadi situasi memegang peranan yang penting juga di dressing room, pemain lama, pemain baru, konflik dan lain-lain, hubungan jembatan antara manajemen dengan pemain, pelatih dengan pemain dan lain-lain ya. Ini juga merupakan peran dari Bruno Fernandes dan faktanya seperti itu. Dari faktor-faktor yang gue sebutkan tadi itu saja, menurut gue angka 60 juta pounds release clause itu masih terlalu rendah sih. Gue menilai berapa, mungkin 100, 150, katakanlah 150 juta, 120 juta lah tengah-tengahnya, 120 juta. Oke. Tapi kalau sobat Football nanti ada angka berbeda, silahkan drop di kolom komen. Nah sekarang, setelah lepas Bruno Fernandes, lalu siapa yang akan menggantikan? Selalu seperti itu ya kan, karena ada yang mengatakan tanpa Bruno tidak akan kemana-mana. Oke, katakanlah Al Hilal 120 juta datang ke Manchester United, diterima 120 juta ya. Manchester United memiliki angka PSR yang akan lebih positif, memiliki kekuatan untuk ke bursa transfer nih, untuk mendatangkan pemain yang akan menggantikan Bruno Fernandes. Pertanyaannya siapa? Siapa ini bukan hanya nama saja ya, itu bisa siapa saja menyebut secara random, secara apapun nanti bisa. Tapi pemain yang akan memperbaiki situasi ya, lebih baik daripada yang Bruno Fernandes berikan. Bukan cuma satu pertandingan, bukan cuma 2 pertandingan, bukan cuma 1 musim, tapi bermusim-musim. Musim Bruno Fernandes pertama di Manchester United itu adalah di musim 2019-2020. Jadi praktis sudah 5 tahun. 5 tahun lebih bahkan ya. Dan ini dilakukan secara konsisten, kontribusi dari Bruno Fernandes. Bisa tidak pemain baru yang didatangkan itu memiliki peran yang sama. Dan bukan hanya di atas lapangan, karena Bruno Fernandes juga memiliki peran yang sangat besar di luar lapangan ya. Di dressing room paling tidak. Siapa yang bisa memberikan itu? Dan ada jaminan juga, harus seperti itu menurut gue. Ya kan gak bisa gitu juga dong. Oh enggak ya, nyatanya sekarang Bruno Fernandes selama 5 musim di Manchester United kontribusinya paling tinggi, paling menonjol. Dari sisi kreativitas itu jelas menurut gue. Ya bang, tapi kan ini sudah kita lihat angka dan datanya saja. Itu yang lebih objektif ya. Benang merah di antara pendapat-pendapat subjektif lainnya. Jelas di situ menurut gue. End of debate, selesai debatnya. Karena itu jelas di situ bahwa Bruno Fernandes merupakan pemain yang paling krusial di Manchester United. Bukan cuma 1 musim, bukan cuma 1 match, 2 match. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bukan 1-2 musim saja, 5 musim menurut gue. Dengan keadaan klub yang dinamikanya naik turun, berganti-ganti pelatih, situasi manajemen yang berubah, sekarang memasuki lagi situasi manajemen yang baru lagi. Tapi Bruno Fernandes tetap berada pada posisi yang sangat krusial. Oke, dengan 150-120 juta katakanlah, Manchester United bisa mendatangkan 2-3 pemain baru. Tapi apakah dengan mendatangkan 2-3 pemain baru tersebut bisa menggantikan peran Bruno Fernandes? Di mana waktu semakin berjalan, Manchester United memiliki rencana, memiliki project yang sudah berjalan prosesnya. Dan dengan datangnya 2 atau 3 pemain tersebut, bagaimana proses ini? Akankah maju, mundur, atau seperti apa? Ya ini bukan game, bukan permainan. Ini adalah situasi yang sesungguhnya ya, di mana peran pemain, karakter mereka, mental mereka masing-masing ini memiliki peran yang krusial. Dan menurut gue peran Bruno Fernandes ya, dari apa yang gue katakan tadi itu, dari 2 pertanyaan, harga, lalu setelahnya siapa yang akan menggantikan, jaminan akan memberikan yang terbaik, lebih baik lagi atau seperti apa. Kesimpulan gue, Bruno Fernandes tidak tergantikan, belum tergantikan saat ini di Manchester United. Dan bisa saja dari faktor finansial, misalnya Al Hilal akan memberikan penawaran yang fantastis ke kubu Bruno Fernandes dan juga ke Manchester United. Tapi ada hal-hal yang menurut gue juga harus dilihat lebih jauh daripada faktor finansial. Karena Manchester United selama bermusim-musim ke belakang ya, dilihat tidak dari sisi football operation, bukan sebagai dari sisi football club ya, klub sepak bola, tapi lebih ke entity bisnis, finansial bisnis. Dan ini menurut gue yang
tidak bisa diteruskan. Ya, keuangan bagus, tapi ada juga sisi prestasi menurut gue yang harus diperlihatkan. Gue dalam posisi jelas, gue dalam posisi yang sama seperti diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa klub Manchester United dan juga Ruben Amorim ini secara tegas menolak ya situasi bahwa Bruno ini akan dijual. Karena simpel menurut gue menilai Bruno bahkan di usia yang ke-30 ini, di mana pemain-pemain sebelumnya, terutama pemain tengah ketika memasuki usia ke-30 ataupun penyerang Manchester United seperti kayak Wayne Rooney ketika masuk ke usia 30 lebih, posisinya jauh diturunkan lebih ke tengah dengan intensitas yang berkurang. Paul Scholes pun juga seperti itu ya kan, Carrick, Roy Keane. Tapi tidak dengan Bruno Fernandes. Kalau dilihat intensitasnya itu stabil menurut gue. Pergerakannya sangat luas sekali, daya jelajahnya sangat tinggi. Faktanya seperti itu. Bisa dilihat heatmaps rata-rata dan lain-lain jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Ketersediaan Bruno Fernandes juga sangat tinggi sekali. Dengan perbandingan antara absennya Bruno dan berapa kali dia bermain. Bahkan di kabar yang terbaru ada wawancara juga kan ya, bahwa ada masukan Ruben Amorim, staf kepelatihan, untuk menyarankan Bruno Fernandes ini untuk beristirahat. Bruno mengatakan, ntar aja lah, kalau sudah nggak hidup dia kan pasti nanti akan istirahat terus gitu, kurang lebih seperti itu, karena dia sangat-sangat ingin terus bermain. Ini karakter seperti ini, bukan cuma karakter tapi juga situasi fisik yang sama-sama menunjang. Ini hal yang tidak mudah dicari menurut gue saat ini, terutama di posisi krusial, posisi di lini tengah dengan sistem yang sedang dibangun oleh Ruben Amorim. Justru yang gue khawatirkan adalah dengan misalnya melepas Bruno 120 juta, bisa mendapatkan 2-3 pemain, tapi akan ada proses yang mundur dulu. Gue belum melihat ada pemain-pemain yang bisa mengganti peran Bruno secara langsung ya, dengan jaminan memberikan kualitas yang lebih bagus lagi. Manchester United sering mendatangkan nama-nama besar, kualitas-kualitas besar di klub-klub sebelumnya, di tim-tim sebelumnya. Tapi ketika hadir di Manchester United, ternyata tidak bisa memberikan yang sama seperti di klub sebelumnya. Mason Mount misalnya mengalami kesulitan di Chelsea, fantastis. Dan juga banyak pemain-pemain lain. Casemiro di Real Madrid luar biasa, fantastis. Saat ini yes dia bagus, tapi ada juga periode-periode yang cukup panjang dia tidak maksimal. Anthony misalnya ya, bagaimana di Real Betis tampil luar biasa, tapi di Manchester United tampil penuh dengan kesulitan. Tapi ini tidak terjadi dengan Bruno Fernandes. Dan juga pemain-pemain di musim-musim sebelumnya, nama-nama besar juga, Angel Di Maria, Alexis Sanchez. Banyak sekali pemain-pemain yang bersinar di klub sebelumnya, datang di Manchester United ternyata redup. Ada hal yang tidak pas, tapi tidak terjadi dengan Bruno Fernandes. Dan ini menjadi kekhawatiran gue, kalau seandainya Bruno dilepas dengan angka tinggi, Manchester United mencari ganti, ada peluang yang besar, ada resiko yang tinggi pemain-pemain itu tidak bisa langsung nyetel dalam periode yang singkat. Mungkin akan memakan beberapa periode waktu, dan ini akan membuat proses yang saat ini sudah berjalan mengalami kemunduran lagi. Manchester United dikabarkan akan mendatangkan Matheus Cunha. Apakah Matheus Cunha bisa menggantikan peran Bruno Fernandes? Justru menurut gue ini akan menjadi pelengkap dari peran Bruno Fernandes. Karena seperti diinformasikan tadi, ada salah satu kabar bahwa memang sentralnya ada di Bruno Fernandes. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya kita lihat akan seperti apa. Kabar dikaitkannya minat klub Saudi dengan Bruno ini by the way bukan yang pertama ya. Dan di waktu sebelumnya Bruno secara tegas menegaskan komitmennya bahwa dia hanya ingin tetap berada di Manchester United. Semoga saat ini pun juga seperti itu. Kita lihat akan seperti apa nanti kalau seandainya ada kabar lagi akan gue bahas insyaallah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.